Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifwasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Panglima Komando Daerah Militer 17 Hasanuddin, Majen TNI Dr. Haji Toto Imam Santoso, SIPSOS MTR Han, ikut serta dalam kegiatan sehat dan bugar bersama UMKM, Sahabat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Kegiatan ini berlangsung Minggu 10 Desember 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan sehat dan bugar bersama UMKM Sahabat IWAPI berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 2 Makassar yang bertujuan sebagai langkah awal dari perubahan positif dalam gaya hidup untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan serta lingkungan menuju hidup sehat yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, tepatnya di depan Gedung IMIM, Minggu 10 Desember 2023, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Majen TNI Dr. Haji Toto Imam Santoso, SIPSOS MTR Han, Apoteker Haja Ainun Jariah S. Farm Mkes, selaku Ketua DPD IWAPI Sulawesi Selatan, Andi Rahmatullah ST selaku Ketua Komunitas Orang Tua Anak Down Syndrome, Haja Sofa Marwa Bahtiar SE selaku Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Desi Toto Imam Santoso selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin. Dalam sambutannya, Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Majen TNI Dr. Haji Toto Imam Santoso, SIPSOS MTR Han, menuturkan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Berolahraga bukan sekedar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Menjadikan olahraga sebagai kebiasaan harian dengan menetapkan target minimal 6.000 langkah dalam kurun waktu sejam dapat memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran. Jadi kita di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, itu setiap minggu ada program Car Free Day. Car Free Day ini tujuannya bagus untuk membuat masyarakat sehat dan untuk membuat masyarakat sejahtera, bahagia bersama keluarga dan teman-temannya. Nah, ini perlu menjadi suatu komitmen kita untuk sama-sama bagaimana Car Free Day ini kesehatannya menjadikan suatu habit atau budaya bagi warga masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu sehat, saya yakin pasti hidupnya akan aman dan nyaman, bahagia. Karena dengan sehat ini merupakan salah satu harga yang paling mahal untuk melawan segala macam penyakit. Yang paling bagus adalah imun dari dalam tubuh kita. Untuk itu, mari sama-sama Car Free Day seperti hari ini yang digagas oleh IWAPI. Saya terima kasih sekali menghadirkan Ibu PJ Gubernur, saya dan istri saya dan seluruh komunitas yang lain sama-sama untuk menjadikan olahraga sebagai habit. Dalam wawancaranya, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk terus rajin berolahraga, sebab melalui aktivitas fisik yang konsisten, seperti berjalan kaki atau berlari selama minimal 30 menit, kita tidak hanya meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga memberikan dukungan vital bagi sistem kekebalan tubuh. Kebugaran fisik yang optimal membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Namun, tak hanya itu, menjaga kesehatan juga mencakup peran penting dalam lingkup rumah tangga. Antara IWAPI dengan Ikasmada ini kita laksanakan juga seperti biasa di kegiatan Car Free Day SMA Negeri 2 Makassar, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Makassar itu, di mana setiap angkatan menyiapkan masing-masing angkatannya. Kebetulan pada kegiatan kali ini, Ketua Angkatan 98 Ibu Ainun Jariah ini adalah Ketua IWAPI Sulawesi Selatan. Jadi sehingga kita sering mengkolaborasikan seluruh kegiatan di Car Free Day ini dengan para alumni. Oh iya. Iya, kebetulan angkatan 98 Ibu Ainun ini adalah alumni angkatan 98 sekaligus sebagai ketua IWAPI. Sebelum kami kegiatan ini sudah hampir kurang lebih 5 tahun kita laksanakan di Car Free Day Sudirman ini, di mana setiap minggu itu kita siapkan setiap angkatan untuk menyiapkan kegiatan Car Free Day ini dengan segala properti yang disiapkan, kegiatan-kegiatannya yang variatif, mulai dari kesehatan, UMKM-nya juga, kemudian pencerahan-pencerahan menyangkut motivasi. Itu biasanya diberikan pada alumni SMA Negeri 2 Makassar yang menginspirasi lah yang sudah jadi alumni-alumni kita. Abdul Rauf Sudin SHMH selaku Sekjen PPI Kasmada Makassar
menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Akan tetapi, untuk pelaksanaan kali ini cukup berbeda dari biasanya. Pasalnya, kegiatan ini juga dihadiri oleh komunitas orang tua anak Down syndrome. Setelah bersama-sama menjalani kegiatan olahraga yang menyehatkan, momen kebersamaan kembali terjalin melalui acara door prize yang akan menambah keseruan dalam kelompok. Pembagian door prize tidak hanya akan memberikan sentuhan keceriaan, tetapi juga menjadi pengakuan atas usaha dan dedikasi setiap individu dalam berpartisipasi. Asam sulfat dan asam folat, dua senyawa kimia yang seringkali ditemui dalam konteks yang sangat berbeda, ternyata memiliki perbedaan mendasar dalam definisi juga sifat-sifatnya, dari sifat kimia hingga peran kesehatan manusia. Lantas, apa saja perbedaan dari kedua senyawa kimia tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Asam sulfat dan asam folat, dua senyawa kimia yang seringkali ditemui dalam konteks yang sangat berbeda, memiliki perbedaan mendasar dalam definisi dan sifat-sifatnya. Asam sulfat, suatu senyawa kimia kuat yang terdiri dari sulfur, oksigen, dan hidrogen, dikenal sebagai asam yang efisien dalam membentuk ion hidrogen dan memiliki sifat-sifat katalitis, dehidrasi, serta menghasilkan panas tinggi dalam reaksi dengan zat organik. Sebaliknya asam folat, bentuk vitamin B larut air, terdiri dari gugus kretidin, para aminobenzoat, dan asam glutamat. Asam folat memainkan peran penting dalam sintesis dan perbaikan DNA, serta vital dalam perkembangan sel dan pertumbuhan jaringan. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh dosen Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Habibie SSI MPharm SC PhD Apoteker, dijelaskan bahwa baik asam sulfat maupun asam folat dapat dijumpai pada berbagai sumber yang berbeda. Baik, terima kasih. Jadi asam folat itu sebenarnya adalah salah satu komponen dari vitamin B kompleks. Jadi asam folat adalah bentuk sintesis daripada vitamin B9, di mana vitamin B9 ini atau asam folat itu merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA dari dalam tubuh. Jadi untuk regenerasi sel, proliferasi sel itu membutuhkan asam folat, dan yang biasanya dibutuhkan untuk terutama pada masa di mana terjadi proses pembentukan misalnya pada bayi, janin, dan seterusnya. Kemudian untuk asam sulfat sendiri, asam sulfat itu adalah senyawa asam anorganik yang kita kenal sebagai bersifat asam kuat. Dan umumnya kita ketahui bahwa itu bersifat korosif, yang mana banyak digunakan di laboratorium ataupun di industri. Nah, untuk fungsi cukup berbeda. Yang pertama, untuk asam folat itu dibutuhkan untuk seperti yang saya sebutkan di awal, untuk proses daripada pembentukan DNA, dan kemudian juga penting untuk misalnya proses pembentukan sel darah merah. Jadi keberadaan atau asupan daripada asam folat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga homeostasis, dan seperti yang awal saya sebutkan juga terutama untuk pada proses pertumbuhan daripada janin. Dan kemudian untuk asam sulfat sendiri ini dibutuhkan untuk industri. Jadi misalnya untuk industri pembuatan pupuk, di mana asam sulfat merupakan salah satu bahan dasar untuk pembentukan amonium sulfat, yang kemudian di samping itu asam sulfat juga dibutuhkan untuk penyamakan kulit, kemudian juga sebagai salah satu komponen untuk proses pembuatan pulp, dan juga pada pembuatan besi dan baja. Ya. Baik. Untuk asam folat sendiri itu banyak ditemukan dari makanan, misalnya dari susu, kemudian juga dari telur, kemudian dari sayuran hijau seperti misalnya kangkung, bayam, kemudian bisa juga ditemukan dari buah-buahan seperti jeruk, alpukat, kemudian misalnya anggur. Ya. Kemudian kalau asam sulfat sendiri, bentuk asam sulfat itu tidak umum ditemukan di alam karena sifatnya yang higroskopis. Namun mungkin kita pernah mendengar hujan asam. Nah, jadi salah satu hasil oksidasi daripada itu ada ditemukan pada air hujan daripada asam sulfat. Tapi umumnya asam sulfat itu diproduksi di
di pabrik secara industri, dan sulit ditemukan karena sifatnya yang korosif juga, itu umumnya tidak ditemukan di di lingkungan dengan mudah ya. Jadi untuk hal ini secara umum asam folat saya bisa mengatakan bahwasanya cukup aman bagi tubuh. Jadi secara gambaran umum untuk ibu yang ingin hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan asupan 400 mikrogram asam folat setiap hari, kemudian dilanjutkan sampai paling tidak pada trimester pertama daripada kehamilan. Jadi secara umum asam folat ini dibutuhkan oleh tubuh, dan dari segi dosis itu saya yakin sepanjang didapatkan dari makanan dan sebagainya itu tidak akan memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh. Asam sulfat memiliki fungsi utama dalam dunia kimia dan industri, seperti dalam pembuatan pupuk fosfat, industri kimia sebagai agen katalisis, dan pengolahan air untuk menetralkan pH. Sementara itu, asam folat memiliki peran krusial dalam tubuh manusia, mendukung sintesis DNA dan RNA, pembentukan sel darah merah, pertumbuhan janin selama kehamilan, dan bahkan terkait dengan pencegahan penyakit jantung. Dengan sifat-sifat yang berbeda dan fungsi yang unik, asam sulfat dan asam folat memainkan peran yang sangat berbeda dalam dunia kimia dan kesehatan manusia. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Fun Run 2023. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin RSPTN Unhas menyelenggarakan Fun Run 2023. Kegiatan ini diselenggarakan Minggu 20 Desember 2023 pukul 6 pagi dan dipusatkan di parking area RS Unhas. Adapun untuk rute lari berada di jalan utama Universitas Hasanuddin. Fun Run 2023 yang diadakan oleh RS Unhas terdiri dari beberapa kategori dengan 2 pilihan jarak lari, yaitu 5 km dan 10 km. Dimeriahkan dengan hiburan, pengundian door prize, dan live musik. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan peserta dari Kota Makassar maupun luar Kota Makassar. Turut hadir Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD Spesialis Mata Konsultan. Jadi acara Fun Run yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Unhas ini untuk menjaga kita tetap sehat ya. Jadi ada 1050 peserta dengan 6 kategori. Ya. Kategori laki-laki dan perempuan 5 kilo, 10 kilo, dan khusus untuk yang di atas 50 tahun itu master juga 5 kilo dan 10 kilo juga laki-laki dan perempuan. Jadi seluruhnya ada 6 kategori, masing-masing 5 kilo, 10 kilo, dan master ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini dilaksanakan selain untuk Rumah Sakit Unhas ini menjaga masyarakat yang tetap sehat supaya tetap sehat, kemudian juga dalam rangka memperingati Hari Kekerasan Sedunia, artinya anti kekerasan untuk anak dan perempuan ya, supaya tidak terjadi pelecehan ataupun kekerasan pada anak. Nah, ini yang kita harapkan sebagai sumbangsi ataupun kontribusi dari Rumah Sakit Unhas dalam memperingati Hari Anti Kekerasan tersebut. Jadi di Rumah Sakit Unhas rutinnya kita laksanakan, kalau kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu dengan komunitas senam. Jadi kita melaksanakan senam. Selain itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, ada juga memberikan penyuluhan. Kegiatan yang ke mahasiswa ada namanya Mantap Jiwa. Jadi layanan psikososial Rumah Sakit Unhas memberikan screening, memberikan penyuluhan dan screening atas gangguan mental, kesehatan mental terhadap mahasiswa yang di fakultas-fakultas di seluruh Universitas Hasanuddin. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.